Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisafat Malasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti audit. Yang pertama yaitu tentang pengertian bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Selanjutnya yaitu tujuan audit. Tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dalam hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup. Untuk menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasikan dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang asersi manajemen dan tujuan audit. Asersi manajemen ialah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen yang disajikan di laporan keuangan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, asersi tentang keberadaan dan keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantum di dalamnya. Yang ketiga, asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Yang keempat, asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Yang kelima, asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan semestinya. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang standar pekerjaan lapangan ketiga. Standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memandai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Sebagian besar pekerjaan auditor independen dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan terdiri dari usaha untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Dan yang selanjutnya yaitu tentang cukup tidaknya bukti. Cukup atau tidaknya bukti audit berkait dengan kuantitas bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor. Faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit yaitu yang pertama, materialistis. Ditunjukkan untuk derajat signifikasi dari kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, resiko audit, yaitu resiko salah saji material ditujukan pada resiko bawahan yang asersinya mungkin disalah sajikan dan resiko pengendalian yang mana pengendalian internalnya gagal untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam asersi. Yang ketiga, faktor-faktor ekonomi, yaitu auditor memilih keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh bukti yang diperlukan sebagai dasar yang menandai untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Yang keempat, ukuran dan karakteristik, yaitu pengumpulan bukti audit dan pemeriksaan terhadap bukti audit dilakukan atas dasar sampling. Dan cukup atau tidaknya bukti audit menurut standar profesional akuntan publik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, audit yang dilakukan independen bertujuan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup untuk dipakai sebagai dasar yang menandai dan merumuskan pendapatnya. Yang kedua, auditor
bekerja dalam batas-batas yang dipertimbangkan ekonomi agar secara ekonomis bermanfaat. Pendapatnya harus dirumuskan dalam jangka waktu yang pantas dengan biaya yang masuk akal. Yang ketiga, sebagai pegangan, harus dapat berhubungan yang rasional antara biaya untuk mendapatkan bukti dan manfaat informasi yang diperoleh. Dan yang selanjutnya yaitu tentang kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit berhubungan dengan kualitas atau kendala data akuntansi dan informasi penguat, yaitu ada dua. Yang pertama, kompetensi data akuntansi. Kendala catatan akuntansi dipengaruhi secara langsung oleh efektivitas pengendalian internal. Yang kedua, kompetensi informasi penguat. Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut ini. Yang pertama yaitu relevansi. Bukti audit harus berkaitan dengan tujuan audit. Yang kedua, sumber. Bukti audit yang berasal dari sumber di luar organisasi klien pada umumnya merupakan bukti yang tingkat kompetensinya dianggap tinggi. Yang ketiga, ketetapan waktu. Ketetapan waktu berkaitan dengan tanggal dan berlakunya bukti yang diperlukan auditor. Yang keempat, objektif. Bukti yang bersifat objektif umumnya dianggap lebih andal dibandingkan dengan bukti yang bersifat subjektif. Dan yang selanjutnya yaitu tentang bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Adapun faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit yaitu pertama, pertimbangan profesional. Pertimbangan profesional merupakan salah satu faktor yang menentukan keseragaman penerapan mutu dan jumlah bukti yang diperlukan dalam audit. Yang kedua, integritas manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas asersi yang tercantum dalam laporan keuangan dan berada dalam posisi untuk mengendalikan sebagian besar bukti penguat dan data akuntansi yang mendukung laporan keuangan. Yang ketiga, kepemilikan publik versus terbatas. Umumnya, auditor memerlukan tingkat keyakinan yang lebih tinggi dalam audit atas laporan perusahaan publik dibanding dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang dimiliki oleh kalangan terbatas. Karena dalam audit atas laporan keuangan perusahaan publik. Yang keempat, kondisi keuangan. Umumnya, jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan proses kebangkrutan, pihak-pihak yang berkepentingan akan menyalahkan auditor karena auditor dianggap gagal untuk memberikan peringatan sebelumnya mengenai memburuknya kondisi keuangan perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu tentang tipe bukti audit. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, data akuntansi yang mendasari. Yang kedua, semua bukti atau informasi pendukung atau penguat yang tersedia bagi auditor. Nah, yang data akuntansi yang mendasari ini terdiri dari dua, yaitu pengendalian inter. Pengendalian inter itu yang dibentuk dalam setiap kegiatan perusahaan yang dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, catatan akuntansi. Jurnal, buku besar, dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi yang digunakan oleh klien untuk mengelola transaksi keuangan guna menghasilkan laporan keuangan. Nah, yang sedangkan semua bukti atau informasi pendukung atau penguat yang tersedia bagi auditor ini juga terbagi menjadi 6, yaitu bukti fisik. Bukti fisik ialah bukti audit yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Yang kedua, bukti dokumenter. Tipe bukti audit ini dibuat dari kertas bertulis huruf atau angka atau simbol-simbol yang lain. Yang ketiga, perhitungan. Perhitungan dilakukan sendiri oleh auditor untuk membuktikan ketelitian perhitungan yang terdapat dalam catatan klien, merupakan salah satu bukti audit yang bersifat kuantitatif. Yang keempat, bukti lisan.
Permintaan secara lisan oleh auditor kepada karyawan kliennya akan menghasilkan informasi tertulis atau lisan. Yang kelima, perbandingan. Untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif. Auditor melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dalam tahun sebelumnya. Yang keenam, bukti dari spesialis. Spesialis adalah seorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Dan selanjutnya yaitu tentang prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga meliputi ada 4. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Yang kedua, pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, konfirmasi. Konfirmasi ini merupakan bentuk penyelidikan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas. Yang keempat, permintaan keterangan. Permintaan keterangan dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan, sehingga bukti yang dihasilkan berupa bukti lisan dan bukti dokumenter. Adapun auditor juga menjalankan prosedur audit lain dalam pengumpulan bukti, yaitu ada 6. Yang pertama, penelusuran. Penelusuran merupakan penelusuran informasi sejak data direkam pertama kali dalam dokumen, dilanjut pelacakan pengolahan data dalam proses akuntansi. Prosedur ini terutama diterapkan terhadap bukti dokumenter. Yang kedua, pemeriksaan dokumen pendukung merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan inspeksi terhadap dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya, dan pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang berkaitan. Yang ketiga, perhitungan. Prosedur ini meliputi perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud, pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Yang keempat, scan merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan dan laporan untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam. Yang kelima, pelaksanaan ulang merupakan penggulungan aktivitas yang dilaksanakan klien. Umumnya diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan klien. Yang keenam, teknik audit berbahan komputer dilakukan bila catatan akuntansi klien diselenggarakan dalam media elektronik. Dan selanjutnya yaitu tentang situasi audit yang mengandung resiko. Dalam situasi tertentu, resiko terjadi kesalahan dan penyajian yang salah dalam akun dan di dalam laporan keuangan, jauh lebih besar dibanding dengan situasi yang biasa. Oleh itu, auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung resiko besar seperti ini. Yang pertama, pengendalian inter yang lemah. Dalam situasi yang pengendalian inter dalam suatu bidang lemah, auditor harus waspada dan mengumpulkan bentuk bukti audit rinci yang lain yang dapat membuktikan bukti-bukti yang dihasilkan oleh pengendalian inter yang lemah tersebut. Yang kedua, kondisi keuangan yang tidak sehat.
Suatu perusahaan yang mengalami kerugian dalam posisi yang sulit untuk melunasi utangnya akan mempunyai kecenderungan untuk menunda penghapusan piutangnya yang sudah sulit untuk ditagih. Yang ketiga, manajemen yang tidak dapat dipercaya. Auditor harus waspada terhadap manajer yang pernyataan lisannya ternyata sebagian atau seluruhnya tidak benar. Yang keempat, pengganti auditor. Klien yang menggantikan auditornya tanpa alasan yang jelas mungkin disebabkan oleh ketidakpuasan klien terhadap jasa yang diberikan oleh auditor yang lama dan adanya perselisihan antara klien dan auditor publiknya mengenai penyajian laporan keuangan dan pengungkapannya. Yang kelima, perubahan tarif atau peraturan pajak atas laba. Jika tarif pajak menghasilkan tiba-tiba sangat besar, maka reaksi wajar perusahaan yang terkena adalah mencari cara minimumkan penghasilan atau laba kena pajak. Yang keenam, usaha bersifat spekulatif. Auditor yang melaksanakan audit terhadap laporan keuangan yang kegiatannya dalam usaha bersifat spekulatif akan menghadapi resiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan auditor yang melakukan audit terhadap perusahaan yang kegiatan usahanya relatif stabil dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, transaksi perusahaan yang kompleks, klien dan kegiatannya menghasilkan transaksi yang sangat rumit merupakan klien yang mengandung resiko besar bagi auditor bila dibandingkan dengan klien yang kegiatannya bersifat konvensional. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi bukti audit, dan jika ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.